Oke, kembali lagi bersama saya Kang Ajay dari FTS Indonesia. Oke, sekarang seperti biasa saya membahas daripada outlook atau forecast daripada XAUSD. Di video kemarin saya sudah membahas bahwasanya untuk GOLD itu ada potensi dia tuh up ya, at least di 2415 ya. Ini udah ke hit, bahkan dia itu sampai break daripada break of structure-nya kembali ya. So congratulations teman-teman. Nah sekarang kita untuk sekarang pergerakan daripada gold itu mau kemana? Yuk kita lihat dari segi sentimen terlebih dahulu. Di sini sudah saya membagikan ke teman-teman ya. Jadi di sini itu nanti ada yang high impact itu retail sales ya, daripada year on year-nya itu. Di sini sudah kasih untuk ini ya, bahwasanya untuk forecast-nya itu diperkirakan itu berpotensi negatif. Ini dari segi pada apa? Forecast-nya untuk analisa kita perkirakan itu seperti apa ya? Karena kita mengacunya dari previous ke forecast kemudian ke aktual, gitu ya. Ini berdasarkan based on data. Oke, sekarang kita lihat daripada dari segi technical analysis itu seperti apa, dari segi ya smart money konsepnya itu ya. Jadi strategi yang saya gunakan itu apa? Smart money konsep saya combine dengan apa? Dari Dow, Theodore Charles Hadrido. Nah kita lihat dari sini, kita lihat bahwasanya kemarin, bahwasanya kalau misalkan saya bilang ini merupakan sebuah break of structure-nya ya, karena merupakan ini udah terlihat higher low-nya ini belum dipecahkan. Ketika di higher low belum dipecahkan, dia itu ada potensi up satu kali lagi. Ketika dia itu bentuk korektifnya bentuknya pattern continuation, artinya di situ udah merupakan sebuah overbought ya, apa terjadi sebuah ascending low closing per atau disebut dengan ELC6 namanya teman-teman ya. Kita lihat daripada DXY-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat DXY sorry ini GBP AUD. Kita lihat ini mau ke hit TP bentar lagi ini teman-teman ya. Nanti bentar lagi saya update ke private community. Nah, kita lihat daripada DXY-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat daripada DXY. Oke, di video sebelumnya teman-teman bisa ditonton bahwasanya ini untuk DXY ada potensi up, dia ada potensi downside satu kali lagi karena di sini tuh banyak sekali liquidity yang belum di ke hit ya. Ternyata di sini at the end of the day ini sudah ke hit 103.66 sekian, bahkan dia tuh ngekor sampai ke panjang ke bawah ya teman-teman, udah disapu semuanya. Artinya di sini tuh ada potensi DXY rebounding up itu ke atas ya, bentuknya itu semacam ke corrective wave ya. Kalau kita perhatikan dari sini ini merupakan apa, macro movementnya di sini udah selesai dan kemudian di sini udah break of structure-nya, dan sekarang di sini itu macro movement sedang berjalan. Namun di sini ketika macro sedang berjalan, di sini pasti ada potensi dia itu retracement atau corrective wave itu ke atas sedikit lagi, karena di sini itu masih ada inefficiency the price action-nya. Ini ada ini teman-teman ya, kayak semacam 1 2 3 ini semacam kayak ada imbalance. Nah ini harus rebalance ya, harus diisi ini. Nah kita lihat daripada lower time frame-nya ya, betul di sini udah kelihatan ya, ini udah kelihatan bahwasanya macro movement-nya ini memang sedang berjalan, namun di sini ini tidak mampu untuk daripada break body ya. Ini masih ngekor, artinya di sini itu bisa jadi dia sideways terlebih dahulu terus menjemput ke atas dan kemudian bisa jadi dia tuh drop ke bawah. Namun di sini perlu diperhatikan bahwasanya lower high-nya di sini terjadi liquidity ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan terjadi liquidity itu untuk DXY-nya itu ada potensi dia itu terjadi sebuah pembalikan gitu ya. Ada sebuah pembalikan. Nah, dari di based on data bahwasanya forecast-nya itu melemah ya. Dari forecast-nya itu melemah untuk atau negatif untuk kepada USD. Namun dari segi price action-nya di sini memberikan dia ada potensi dia tuh catching up satu kali lagi. Lantas kita bagaimana? Apakah kita bisa harus langsung instant entry atau bagaimana? Nah, kita lihat daripada bentuk XAUSD-nya, teman-teman ya. Kita lihat dari sini. Di sini kalau misalkan kita perhatikan ya, macro movement, micro movement, macro movement, micro movement, macro movement. Nah, di sini perlu diperhatikan kayak tadi sebelum bilang, ini sudah saya coret ya, teman-teman ya. Nah, di sini ketika dia tuh bentuknya break of structure-nya bentuknya itu pattern continuation ya, artinya di sini tuh terjadi sebuah liquidity, teman-teman. Ketika higher low-nya itu bentuknya liquidity, berarti di situ udah ada tanda-tanda terjadi sebuah pattern reversal besar ya. Pattern reversal besar itu ada apa? Ini nanti ada yang entah itu nanti patternnya bilateral atau reversal. Kalau misalkan bilateral, misalkan di sini tuh ada nanti rising wedge ya. Kalau dalam kata kutip ini rising wedge bilateral, atau di sini itu bentuknya head and shoulder ya. Dalam kasus ini saya perhatikan kalau misalkan saya melihat dari sini sekarang ini merupakan sebuah bahu kiri, ini kepala, dan sekarang ini lagi proses untuk membentuk ke bahu kanan ya. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Karena setiap kali dia tuh bentuknya break of structure, di sini pattern continuation nih, break of structure, pattern continuation. Yang harusnya break of structure itu taken out liquidity swing point atau disebut dengan price remodeling, tapi di sini itu dijadikan sebagai apa? Oke.
pattern continuation ya. Di sini pattern continuation. Ya, ini 1 2 3 4. Kenapa kemarin saya tuh menjaga di video kemarin gold ini ada potensi dia sampai ke 2415 ya. 2415. At least kita ketika ke hit. Dan sekarang untuk saya pribadi, saya lebih proper untuk mencari opportunity untuk short ya, sell. Jadi saya akan tunggu nanti dia itu malah pecah 2411, ini pecah close body dan saya mau cari opportunity, strateginya itu sell on weakness. Ya, sell on weakness dengan target at least dia 2397 itu harusnya ke hit ya. At least 2397 harusnya itu ke hit. Semisal dari maruk-maruk ini terlalu sampai ke bawah 2400 deh angka psikologis ya. Angka psikologis. Oke, di sini saya tulis ya, angka psikologis 2400 ya, saya tulis 00 ya. 2400 itu ditargetkan sebagai target untuk saya ngeset di atas ya. Namun sekarang saya wait and see, harus saya tunggu ini karena bisa jadi dia set twist dulu gitu. Shred bisa ngekor kemudian jeblok ke bawah atau bisa diturun ke bawah. Artinya di sini kita bisa wait and see. Oke teman-teman, jadi untuk pergerakan gold untuk hari ini ada potensi saya lebih proper cari yang short ya, cari yang sell on weakness nantinya. Berarti harus nunggu break ini dulu. Oke, terima kasih sudah menonton. See you in the next video.